Di tengah sorotan terhadap kondisi ekonomi nasional, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memilih turun langsung ke lapangan. Sabtu pagi, ia melakukan inspeksi mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk melihat dari dekat persoalan yang mulai mengganggu arus logistik nasional, penumpukan ribuan kontainer impor. Temuan di lapangan tidak kecil. Sedikitnya 3.100 kontainer dilaporkan mengendap di kawasan pelabuhan dan menyebabkan peningkatan dwelling time atau waktu tunggu barang di pelabuhan. Kondisi tersebut mulai menimbulkan gangguan terhadap pasokan bahan baku yang dibutuhkan pelaku industri dalam negeri. Purbaya datang langsung ke tempat pemeriksaan fisik terpadu Geraha Segara yang berada di lingkungan kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Kunjungan itu dilakukan setelah dirinya menerima laporan mengenai lonjakan antrean kontainer yang dinilai sudah melewati batas normal. Dalam peninjauan tersebut, Purbaya menemukan beberapa faktor yang menyebabkan penumpukan. Salah satunya adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk sehingga kapasitas pelayanan menjadi tertekan. Menurut penjelasan yang diterimanya di lapangan, lonjakan arus barang membuat proses pemeriksaan dan pengeluaran kontainer berlangsung lebih lambat dibanding kondisi normal. Namun temuan yang lebih menarik justru muncul setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Purbaya mengungkapkan bahwa sebagian kontainer yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi dan kepabeanan ternyata tidak segera dikeluarkan oleh pemilik barang. Kontainer-kontainer tersebut tetap berada di area pelabuhan selama berbulan-bulan sehingga memakan kapasitas penyimpanan yang seharusnya dapat digunakan untuk arus barang lainnya. Menurut hasil evaluasi awal, terdapat dugaan bahwa sebagian importir sengaja membiarkan barang mereka tetap berada di kawasan pelabuhan karena biaya penyimpanan di area tersebut dianggap lebih murah dibandingkan menyewa gudang komersial di luar pelabuhan. Akibatnya, ruang penampungan menjadi penuh dan menghambat kelancaran distribusi barang yang baru datang. Temuan ini membuat Kementerian Keuangan mulai mempertimbangkan langkah korektif. Purbaya meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama jajaran terkait untuk meninjau ulang regulasi yang berlaku. Pemerintah akan mempelajari kemungkinan penerapan mekanisme sanksi terhadap importir yang membiarkan kontainernya terlalu lama berada di kawasan pelabuhan tanpa alasan yang jelas. Namun ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan secara proporsional dan tidak membebani dunia usaha secara berlebihan. Selain persoalan regulasi, Purbaya juga meminta penambahan sumber daya manusia dan perpanjangan jam operasional pelayanan. Ia menginstruksikan agar pelayanan dilakukan selama 24 jam penuh dengan pola kerja bergilir hingga jumlah antrean kembali ke tingkat normal. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar proses pemeriksaan dan pengeluaran barang bisa dipercepat. Target yang ingin dicapai pemerintah adalah menurunkan jumlah antrean dari sekitar 3.100 kontainer menjadi kisaran normal sekitar 500 kontainer per hari. Dengan demikian, arus logistik nasional dapat kembali berjalan lancar dan pasokan bahan baku industri tidak terganggu. Persoalan dwelling time sendiri bukan masalah baru di Tanjung Priok. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berulang kali menghadapi tantangan serupa akibat tingginya volume perdagangan internasional serta berbagai kendala administratif di kawasan pelabuhan. Namun skala penumpukan kali ini kembali memunculkan kekhawatiran karena terjadi saat dunia usaha sedang menghadapi tekanan ekonomi yang cukup besar. Bagi sektor industri, keterlambatan pasokan bahan baku dapat berdampak langsung terhadap produksi. Jika barang impor yang dibutuhkan pabrik tertahan terlalu lama di pelabuhan, maka rantai pasok akan terganggu dan berpotensi meningkatkan biaya produksi. Karena itu, langkah Purbaya turun langsung ke lapangan dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah ingin menyelesaikan persoalan logistik dari akar masalahnya, bukan sekadar menerima laporan di atas meja, di tengah berbagai tantangan ekonomi. Mulai dari tekanan nilai tukar rupiah hingga perlambatan investasi, efisiensi logistik menjadi salah satu faktor penting yang menentukan daya saing industri nasional. Kini perhatian tertuju pada hasil evaluasi yang sedang dilakukan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Apakah penumpukan ribuan kontainer ini murni akibat lonjakan arus barang, atau justru membuka fakta baru mengenai praktik-praktik yang selama ini membebani sistem logistik nasional? Yang jelas, Sidaman Keo ke Tanjung Priok telah membuka persoalan yang lebih besar dari sekadar antrean kontainer. Di balik tumpukan peti kemas itu, tersimpan tantangan besar mengenai efisiensi logistik, kepatuhan pelaku usaha, dan kemampuan negara menjaga kelancaran roda ekonomi.